Baik, saya mulai dari sini, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah. Apa sih yang menghambat kita untuk berubah? Apa yang menghambat kita untuk bangkit? Apa yang menghambat kita untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik? Ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Tetapi di antara faktor yang paling besar, yang seringkali menjadi hambatan kita untuk awake, untuk bisa bangkit, untuk bisa bertumbuh, itu adalah hambatan dari dalam diri sendiri. Justru yang paling besar itu eh, apa eh, hambatan yang paling besar itu bukan berasal dari faktor eksternal, tapi seringkali ada pada faktor internal atau di internal state of mind. Nah, dalam bahasa saya, diantaranya adalah inner block. Inner block. Hambatan yang ada di ruang dalam, Bapak Ibu. Ya, blokade ya, blockage yang ada di ruang dalam. Inner itu kan ruang dalam. Blockage itu kan hambatan. Jadi ini nih yang seringkali membuat kita terkunci dan pada akhirnya kita nggak bisa awake. Nah, apa itu inner block? Intinya satu kondisi mental ya. Boleh kita sebut sebagai pola pikir. Intinya mental state atau kondisi mental atau kondisi emosional, beban batin mungkin, yang seringkali itu memberatkan langkah kita atau setidaknya mengganggu langkah kita. Seperti yang ada di slide ya, ini kira-kira gimana kalau kita bergerak, kalau kita berjalan, tapi dengan membawa banyak beban ya. Kan nggak nyaman ya, nggak nyaman. Nah, bagaimana kita bisa melepaskan satu demi satu inner block ini, tapi dengan pendekatan spirituality. Artinya, energi zikrullah itu, Bapak Ibu, begitu kita ingat sama Allah, energi spirituality, itu punya power yang sangat besar loh untuk bisa melepas segala beban batin yang memberatkan langkah kita. Seriously. Kalau orang itu menjaga betul energi zikrullahnya, dia itu akan mudah letting go. Dia itu akan mudah melepas dan menyerahkan kepada Allah apapun beban ruang dalam yang itu seringkali mengganggu dirinya untuk bisa bangkit dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya. Ini penting karena banyak orang nggak sukses-sukses, banyak orang terkunci langkahnya untuk bisa bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Itu karena emosi negatif. Emosi negatif yang nggak bisa dia lepas atau mungkin nggak mau dia lepas. Atau bisa juga karena dia terlalu melekat, dia terlalu terobsesi dengan apa yang dia inginkan. Dorongannya itu nafsu. Yang justru ketika nafsu yang ngedrive kita, itu langkah malah akan berat. Karena begitu nafsu yang kita ikutin, itu secara bersamaan kita lagi menjauh tuh dari Allah. Akhirnya gerak langkahnya itu tidak beriringan dengan tawakal Allah. Capek, capek teman-teman. Kalau ada yang pernah ikut kelas The Feels ya, saya sempat ngebahas itu ada satu energi yang disebut dengan desire. Desire itu kelihatannya menggebu-gebu, tapi padahal secara energi dia rendah. Jadi kalau orang bergerak yang ngedrive-nya adalah hawa nafsu, itu akan capek luar biasa. Kalaupun pada akhirnya dia sampai pada tujuan yang dia inginkan, dia nggak akan bisa menikmati proses perjalanannya. Dan ketika sampai pun hatinya akan kosong, akan hampa, unfulfill gitu. Itu teman-teman. Nah, itu juga salah satu inner block yang harus kita sadari. Padahal ketika seseorang itu connect kepada Allah, ya, dia akan lebih mudah sukses. Makanya fa'idha azam tafatawakal Allah. Bagaimana kita punya azam yang kuat, tetapi juga beriringan dengan tawakal Allah. Ya, ini saya bahas di kelas surrender. Jadi, nah ini harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa awake? Ayo kita bangkit seperti
Quran surat Al-Muzammil atau Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. Bangun. Jangan terlalu lama di zona nyaman. Come on, wake up, bangun. Nah, kadang-kadang yang bikin kita susah bangun itu inner block. Nah, bagaimana kita lepas ini semua dengan energi zikrullah ta'ala atau energi spirituality, gitu ya, teman-teman. Jadi ini menjadi frame awal kita, mengapa ini penting dan menarik untuk kita bahas. Nah, apa saja yang coba saya bahas malam hari ini tentang inner block yang coba kita lepaskan dengan energi zikrullah ta'ala, dengan pendekatan spirituality. Ada 4. Sebetulnya ada banyak ya, tapi saya pilih 4 aja karena sesuai dengan gambarnya nih ada 4 batu kan ya. Jadi saya pilih 4 dulu. Kalau mau kita perbanyak juga bisa. Inner block yang pertama itu disebut dengan fear of self, atau dalam bahasa lainnya self-doubt. Self-doubt itu apa? Ketika seseorang itu ragu dengan dirinya sendiri. Jadi dia kehilangan kepercayaan diri, dia kehilangan optimisme, yang ada itu pesimisme, yang ada itu ragu. Rasa tidak yakin, itu namanya fear of self. Nah, ini mentalitas pertama yang akan menghambat kita untuk maju, bangkit, bertumbuh. Nah, bagaimana nih kita bisa mengatasi kondisi mental seperti ini? Dengan pendekatan zikrullah ta'ala. Lalu inner block yang kedua adalah comparison to others. Apa itu comparison to others? Ketika hobinya seseorang itu seneng ngebanding-bandingin dirinya dengan orang lain. Ya, perbandingan itu bisa positif, bisa negatif, tapi seringkali negatif. Nanti coba akan saya jelaskan ya. Banyak orang yang dalam urusan dunia itu sering bandingin dirinya dengan orang lain, comparison to others, tapi itu bukan jadi motivasi. Malah jadi dengki. Malah jadi perbandingan itu malah membuat dia kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah dia miliki. Ini bisa fatal akibatnya. Jadi pahami ya teman-teman. Ini mentalitas penghambat juga nih, yang harus segera kita sadari. Kemudian yang ketiga, fear of change. Apa itu? Takut dengan perubahan. Padahal yang namanya hidup, yang namanya berubah itu adalah sebuah keniscayaan. Kita harus berdamai dengan perubahan. Orang memang kalau sudah terlalu lama di zona nyaman, itu nggak nyaman dengan perubahan. Padahal fitrahnya kita tuh harus terus berubah, harus terus bergerak dari waktu demi waktu, lebih baik. Walaupun cuma 1 jengkal. Nggak apa-apa progres itu walaupun hanya 0, sekian persen. Tapi teruslah berprogres. Jangan pernah stagnan. Ya, bahaya. Nah, itu mentalitas yang ketiga. Dan yang terakhir adalah fear of failure. Ketika seseorang itu takut gagal. Nah, takut gagal juga harus kita atasi nih. Nah, ini 4 inner block kawan-kawan sekalian. Saya perbahas ini di beberapa kesempatan yang lain. Tapi ini menarik untuk terus kita ulang-ulang. Semoga kita dapat insight dan hikmah yang baru. Bagaimana kita bisa melepas belenggu mental ini dengan pendekatan spirituality. Ya, dengan pendekatan spirituality. Nah, kalau saya tulis dalam model yang lain, ya, 4 kondisi mental penghambat tadi disebutnya itu anti sukses, ya, anti success. Apa itu anti success? Ya, satu kondisi mental yang itu membuat kita malah menjauh dari kesuksesan. Seorang muslim itu harus punya target sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Ya. Karena kita diajak tuh sama muadzin. Minimal 5 kali sehari kita dengar azan itu kan. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Ayo menuju kebahagiaan. Ayo menuju kesuksesan. Hayya 'alal falah. Nah, kita harus waspadai 4 ini bisa jadi penghambat. Bagaimana kita bisa terbebas dari keempat inner block ini, hambatan ruang dalam ini, yaitu dengan energi zikrullah. Dalam bahasa saya, letting go. Letting go itu kita menyerahkan dan melepaskan, melibatkan Allah untuk bisa melepaskan diri dari 4 belenggu ini. Secara sadar kita lepas. Makanya letting go ini teman-teman, ini skill yang sangat penting dalam hidup. Bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk melepaskan secara sadar. Lagi-lagi
kata sadar itu sering kita ulang nih dalam webinar Ranah Rasa. Karena apa-apa yang nggak kita sadari nggak bisa kita kendalikan. Maka challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran dari dalam. Ya. Sampai akhirnya kita bisa menghilangkan inner blockage. Jadi untuk bisa menghilangkan inner blockage ini harus diawali dengan inner awareness. Kesadaran ruang dalam. Ya. Untuk memahami, menyadari bahwa memang kita harus melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Gitu ya. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu, mulai dari yang pertama. Ya. Yaitu fear of self. Nah, ini kaidah dasarnya. Ini kaidah dasarnya. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya negativity. Emosi negatif yang seringkali itu memblokade diri. Kadang-kadang kita merasa ragu. Wajar kok. Kadang-kadang kita merasa takut. Kadang-kadang kita merasa, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Itu namanya self-doubt. Atau fear of self. Nggak apa-apa. Itu terima aja. Akui. Jangan juga memaksakan diri untuk mempositifkan diri, tapi malah berpotensi jadi toksik gitu loh. Kita pura-pura terlihat baik, sebenarnya itu hanya pura-pura saja. Dan kita pada akhirnya nggak betul-betul menghilangkan emosi negatif itu, tapi kita hanya memendam emosi itu, yang suatu saat itu bisa jadi bom waktu. Jadi nggak apa-apa, akui. It's okay not to be okay. Nggak apa-apa kok, kadang-kadang kita merasa nggak baik-baik saja. Tapi bagaimana caranya supaya upaya kita ini nggak jadi toksik? Ya lagi-lagi dengan energi zikir. Agar bisa mengubah keraguan, termasuk dalam konteks ini adalah keraguan terhadap diri sendiri menjadi kekuatan, itu jalannya lewat energi zikir. Zikrullah ta'ala. Bagaimana energi zikir ini akan menghasilkan optimisme. Jiwa kita jadi lebih tenang, optimisme itu jadi bangkit. Itu jalannya itu dengan energi zikir, teman-teman. Segala sesuatu itu kalau kita kembalikan kepada Allah, dia akan menenteramkan jiwa. Dan dia akan menumbuhkan semangat. Itu kalau zikir kita benar. Sekali lagi saya ulang ya. Ini kaidah dasarnya, Bapak Ibu. Segala sesuatu, begitu kita bawa menjadi zikir, kita kembalikan kepada Allah. Yang dengan sesuatu itu membuat kita jadi ingat kepada Allah. Maka itu akan menenteramkan jiwa kita. Dan akan menumbuhkan semangat kita. Menumbuhkan optimisme kita. Makanya, kata Allah, di antaranya ya dalam Quran Surat Al-Anfal. Quran Surat Al-Anfal itu kan bercerita tentang kisah perang Badr ya. Allah mengatakan wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu ingat Allah ketika kamu bertemu dengan pasukan musuh yang itu mungkin membuat kamu gentar, maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah yang banyak agar kamu beruntung. La'allakum tuflihun, agar Allah menolong kamu dan memberikan kepada kamu keberuntungan. Ini dalam keadaan perang loh. Kita kan nggak lagi perang ya. Ya setegang-tegangnya kita ngadepin hidup kan pasti tidak setegang ketika dalam keadaan perang. Betul nggak sih? Apa sih Bapak Ibu ketegangan kita? Ya ketegangan kita kan paling dikejar-kejar utang gitu kan ya. Dikejar debt kolektor gitu. Apalagi tegang urusan bisnis. Itulah maksimal setegang-tegangnya kita. Di Quran Surat Al-Anfal nih ayat ke-45 ya. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-45. Itu yang dicontohkan itu tegang dalam keadaan perang. Itu udah berhadapan dengan musuh. Yang itu kadang-kadang membuat hati kita goncang. Hati kita ragu. Aduh, bisa gak ya kita menang? Kaidahnya adalah wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah. Berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Dengan mengingat Allah itu kita akan mengakses kekuatan yang sangat besar, insya Allah.
Jadi ini kaidah dasarnya teman-teman. Apapun yang membuat kita ragu, apapun yang membuat kita takut, apapun yang membuat kita merasa lemah, bawa itu semua untuk ingat Allah. Jadi mikirnya kita itu harus nganterin kita kepada zikir. Makanya nasihat dari para ulama itu, banyak di antara kita yang itu hobinya mikir terus tapi nggak pernah dibawa zikir. Yuk, kita harus mikir, kita dikasih potensi akal. Kita diminta berpikir agar kita menemukan kebenaran. Dengan kita mengoptimalkan potensi akal yang kita punya, kita berpikir, harusnya kita jadi ketemu sama Allah. Tapi bagaimana proses berpikir itu kita juga bawa pada zikir agar menjadi kekuatan. Gitu ya teman-teman. Jadi optimisme itu muncul ketika kita ingat Allah. Bagaimana optimisme pasukan muslimin ketika di perang Uhud. Ini sering saya ceritakan. Ya, di perang Uhud itu kita tahu ya, di babak awal itu umat Islam sempat menekan dan membuat pasukan musyrikin Quraisy kewalahan. Tapi karena ada sebagian sahabat yang tidak patuh dengan perintah Nabi, yang harusnya berdiam di bukit Jabal Al-Ainain atau bukit Rumat, bukit pemanah, ya, tapi sebagian turun, dan itu dilihat dengan jeli oleh Khalid bin Walid yang masih berada di pasukan musyrikin Quraisy. Akhirnya kemenangan kaum muslimin itu berbalik menjadi kekalahan yang cukup telak. Ya, pamannya Nabi Sayyidina Hamzah wafat, ya. Beberapa sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair, ya, Masya Allah. Sampai sekarang kita masih bisa berziarah di Gunung Uhud, ya, ada makam para syuhada, ya. Kalau jamaah umroh, jamaah haji, biasanya pasti berkunjung ke Jabal Uhud untuk berziarah. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya, insya Allah. Saya baru pulang kemarin umroh. Tadi malam saya baru sampai rumah. Insya Allah berangkat lagi bulan Agustus. Yuk kita niatin, kita daftar bareng-bareng, daftar ke perjalanan hikmah. Di antara kita tadabburi kisah ini. Dan itu sempat kalah telak gitu kan. Dan ketika kalah telak itu Rasulullah bahkan dalam keadaan berdarah-darah, giginya tanggal, sebagian sahabat itu syahid. Dan ketika perang itu berakhir, ada isu pasukan musyrikin Quraisy akan kembali lagi ke Madinah untuk menghabisi pasukan muslimin. Tetapi ancaman itu tidak membuat mereka gentar. Kenapa tidak membuat mereka gentar? Karena mereka menggunakan energi zikrullah. Nah, ini di Quran surat Ali Imran. Kisah perang Uhud ini. Quran surat Ali Imran. Yang mau daftar umroh bisa cari aja Instagramnya Perjalanan Hikmah. Ya, Perjalanan Hikmah official. Nah, itu tinggal DM aja nanti dilayani. Ya, Perjalanan Hikmah official di Instagram ada. Nah, ketika dapat ancaman penyerangan itu dari musyrikin Quraisy, mereka nggak gentar walaupun ini baru kalah loh. Gini ya, kalau kita punya optimisme dan kepercayaan diri ketika kita sedang dalam keadaan di atas itu biasa. Biasanya kalau orang lagi di atas, orang lagi jaya, orang lagi menang, dia pede, wajar. Bener gak sih? Ya memang sudah semestinya begitu. Biasanya kan orang kalau lagi menang itu bahkan deket-deket arogan ya. Deket-deket sombong gitu. Wah, dia menepuk dada. Tapi bagaimana umat muslim, pasukan muslimin ini, ba'da perang Uhud, ini baru aja kalah. Baru aja kalah. Ya. Tapi kekalahan itu nggak membuat mereka berkecil hati. Nggak membuat mereka kehilangan optimisme. Karena mereka ingat Allah. Dan kalimat yang diucapkan kaum muslimin ketika itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup Allah yang menjadi pelindungku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimatnya itu di Quran surat Ali Imran itu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sikap Rasulullah dan sikap para sahabat bahkan tidak ada sedikit pun rasa khawatir. Ya karena mereka yakin Allah itu bersama mereka. Maka yang terlahir adalah sikap optimisme. Yakin bahwa Allah sebaik-baik penolong. Jadi teman-teman,
Hasbunallah wa ni'mal wakil itu luar biasa. Ya. Makanya di antara gini loh, percaya diri itu bukan bertumpu pada kekuatan diri. Tapi percaya diri itu ketika kita yakin Allah selalu membersamai. Saya ulang ya. Percaya diri sejati itu bukan bertumpu pada kekuatan dan kemampuan diri. Justru percaya diri itu adalah ketika kita yakin Allah selalu membersamai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, nah ini penting. Dan rumus untuk bisa punya keyakinan itu dua. Percaya Allah dan percaya diri. Ini urutannya juga penting. Memang sebelum kita percaya diri, itu harus percaya Allah dulu. Karena kalau sekedar percaya diri tanpa percaya Allah, nanti jadi bablas tuh. Jadinya sombong, jadinya Firaun. Kalau kita hanya confidence, kita hanya percaya diri tanpa percaya Allah. Itu salah-salah sikap, kita jadi Firaun nanti. Maka percaya Allah dulu, baru percaya diri. Jadi percaya diri yang benar itu ketika kita percaya bahwa Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik, berpikir yang terbaik, berucap yang terbaik, bersikap yang terbaik. Itu ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa saya itu humble confidence. Kita confidence, tapi kita humble. Kenapa? Karena yang menjadi gantungan kita itu bukan persiapan kita, bukan kekuatan kita. Yang menjadi gantungan kita itu adalah pertolongan Allah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin, tapi pada akhirnya kita gantungkan semua itu kepada Allah. Orang beriman tuh yakin bahwa butuh dijagain sama Allah, butuh dilindungi sama Allah, butuh dituntun terus sama Allah. Jadi ini tumpuan ini penting teman-teman. Tumpuan hati itu penting. Nah ini bedanya nih. Confident itu ada dua. Ada yang disebut dengan prideful confident. Prideful confidence itu percaya diri tapi yang agak deket sombong ya. Agak deket arogan. Agak deket sama Firaun gitu. Agak deket sama Abu Jahal. Itu prideful confidence. Ketika kita yakin dengan kemampuan diri. Tapi ada lagi humble confidence. Nah ini percaya diri yang benar menurut saya. Ketika yakinnya kita itu, kita yakin. Tapi yakinnya itu yakin Allah selalu membersamai. Yakin dengan janji dan jaminan Allah. Ya, makanya orang beriman itu, kalaupun dia melakukan segala persiapan sebaik mungkin, tetap gak pernah lepas dari doa. Gak pernah lepas dari zikrullah. Gitu ya. Jangan sampai kita confidence, tapi confidence-nya itu membuat kita sampai lupa minta tolong sama Allah. Merasa aman dengan semua itu, dan membuat kita lupa untuk minta tolong sama Allah. Maka yang perlu kita tumbuhkan adalah kita lebih yakin Allah selalu membersamai. Ya, walaupun kita penuh dengan keterbatasan, walaupun mungkin kita penuh dengan kemustahilan, tetap yakin Allah ada selalu menemani. Dan itu yang akhirnya membuat kita tetap bergerak dengan hati yang damai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi minta ditemenin sama Allah. Nah ini yang pertama. Bagaimana kita bisa punya state of mind, kita bisa punya state of mentality, bersandar dan bergantung kepada Allah. Harusnya itu bisa melepaskan diri kita dari self-doubt, a fear of self. Dan akhirnya membuat kita bisa bangkit, bergerak, bertumbuh. Gitu ya teman-teman ya. Ya Allah. Kemudian yang kedua, perbandingan itu seringkali dipicu oleh mental perlombaan. Dan biasanya yang sering kita sandingkan itu, yang sering kita bandingkan itu dalam hal keduniaan. Benar gak sih? Dalam hal harta, dalam hal keluarga, dalam hal anak, dalam hal karir. Nih kemarin tuh baru lebaran tuh. Ayo. Ada gak sih gejala itu dalam keluarga kita? Kita tuh suka bandingin orang tuh dalam konteks keduniaan gitu loh. Gak begitu. Gini disclaimer-nya ya teman-teman. Punya jiwa kompetitif itu bagus. Itu hal yang positif. Kita harus punya jiwa kompetitif.
Ketika seseorang itu punya jiwa yang kompetitif, akhirnya dia punya keberanian dan punya semangat untuk berkompetisi. Dan akhirnya dengan semangat itu kita akan terus bertumbuh untuk terus maju dan kita terhindar dari stagnasi. Itu bagus. Tapi ketika kita memandang hidup ini sebagai sebuah perlombaan, itu nggak sepencapaian gitu dengan pencapaian orang lain. Dan kalaupun kita mau berlomba, berlomba dengan diri sendiri. Nah, ini yang benar. Ya. Berlomba dalam amal soleh dan berlomba dengan diri sendiri. Bagaimana kita, yang jadi ukuran tuh diri kita sendiri. Diri kita hari ini dibandingkan diri kita yang kemarin harus lebih baik. Itu yang benar. Jadi kalau kita berlomba dengan diri sendiri, dan apalagi berlomba dalam amal soleh, itu nggak akan ada dengkinya. Bahkan kalaupun kita mau iri, irilah dengan orang dalam hal amal soleh, itu bagus. Kalau irinya dalam urusan ukhrawi. Bahkan diantara iri yang dibolehkan itu, iri sama orang yang, Masya Allah ya, dia itu sholat malamnya gak putus-putus, saya pengen kayak dia. Itu bagus. Ada orang, ya Allah, ibadahnya bagus banget, saya pengen kayak dia. Itu bagus tuh. Jadi dalam urusan akhirat, kita lihat ke atas. Dalam urusan dunia, jangan sering-sering lihat ke atas, kata Nabi. Lihat ke bawah, supaya kita gak meremehkan nikmat yang Allah berikan, gitu loh. Jalan hidup kita beda-beda, makanya ibadah tuh sangat luas. Wasilah ibadah tuh luas, kan mungkin tujuan hidup kita sama, yaitu ibadah. Ya. Tapi kan wasilah ibadah tuh sangat luas, pintunya banyak, pintu surga tuh banyak. Ada orang yang lewat pintu surganya lewat jalan sedekah. Ada orang yang lewat pintu surganya lewat jalan sabar. Ada orang yang pintu surganya lewat jalan ridho. Ya. Dia nggak ngeluh. Ada orang yang masuk surganya lewat pintu syukur. Ada orang yang mungkin pintu surganya lewat karena dia bisa terus berdakwah, ya, lewat ilmu seperti para ulama. Pintu surga tuh banyak, teman-teman. Ada orang yang pintu surganya jadi orang tua yang betul-betul ikhlas mendidik anaknya. Seorang kepala rumah tangga yang ikhlas mencari nafkah. Jadi jalan hidup kita beda-beda. Nggak bisa. Fear of self sudah, comparison to others sudah, dan inner block yang ketiga itu adalah fear of change. Jadi banyak orang takut untuk berubah. Padahal perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa orang itu takut berubah? Karena dia sudah terlalu nyaman di zona nyaman, ya. Comfort zone. Padahal orang itu kalau mau awake, karena judul kita malam hari ini Spiritual Awakening, orang itu kalau mau awake, orang itu kalau mau bertumbuh, mau bangkit, dia harus keluar dari zona nyaman. Dan gerbang berikutnya setelah zona nyaman itu memang zona takut. Takut ini, takut itu. Nah, tapi kalau kita sudah melewati zona takut, fear zone ini, kita akan masuk ke zona belajar. Atau learning zone. Nah, nanti baru kita akan masuk ke zona bertumbuh. Iya. Jadi memang harus push the limit gitu. Kita harus mendobrak dulu rasa takut kita untuk berubah, baru setelah itu kita bisa belajar. Dan rasa takut itu memang harus dimulai dari ketidakpuasan terhadap kondisi diri, gelisah dengan kondisi diri, gelisah dengan amal soleh yang masih receh, gelisah dengan dosa yang masih banyak, kayak gitu. Jadi kalau dalam konteks itu kita nggak boleh ngerasa puas. Qanaah itu adalah merasa puas dengan rezeki yang Allah bagikan. Ridho dengan ketetapan Allah, itu qanaah. Tapi dalam konteks perbaikan diri, amal soleh, dosa yang masih banyak, itu kita harus terus gelisah. Dan akhirnya kegelisahan itu yang positif. Kegelisahan itu yang akan mendorong kita untuk terus bertumbuh. Ya, kan kita selalu ngerasa kurang, benar gak sih? Siapa di sini yang yakin amal solehnya lebih banyak daripada dosa-dosanya? Ada nggak? Dan sudah optimis banget pasti masuk surga, ada nggak? Hebat banget kita. Amal soleh kita receh, jarang yang ikhlas lagi. Makanya terus gitu, dosa kita masih banyak.
Walaupun kita merasa sudah mengisi setiap hari dengan amal-amal soleh, kita pasti sadar kok masih banyak banget kekurangan. Masih sering malesnya daripada rajinnya. Bener nggak? Mulut kita masih banyak sia-sianya daripada nyebut nama Allah. Lidah kita masih sering menggunjing daripada berzikir. Lebih sering mengeluarkan kata-kata bercanda, bahkan memakai orang naudzubillah daripada ya membaca ayat-ayat Allah. Kaki kita lebih kuat untuk datang ke mall. Kaki kita lebih kuat untuk datang ke tempat hiburan. Kaki kita lebih kuat untuk datang ke tempat yang cenderung sia-sia dibandingkan melangkah ke masjid. Iya enggak? Ya. Kita berdiri untuk ngantri di tempat yang lain, berdiri untuk nonton konser, itu lebih kuat daripada berdiri untuk sholat. Tangan-tangan kita lebih cekatan untuk menerima daripada memberi. Iya nggak? Anggota badan kita lebih cepat untuk menerima perintah nafsu daripada perintah Allah. Sudahlah, kita nih ya Rob. Nah, kegelisahan itu harus ngedorong kita awake, bangkit. Bahkan Rasulullah aja Bapak Ibu, ya Rob, Rasulullah itu yang udah dijamin surga sama Allah. Dalam sebuah riwayat ya, sampai sholat itu kakinya bengkak. Sampai Ibunda Aisyah itu ketika lihat Rasulullah kayak gitu, dia bilang, wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau lagi ngapain sih? Kok sampai segitunya gitu loh? Bukankah dosamu sudah diampuni sama Allah dan engkau juga sudah dijamin surga? Dosamu itu udah diampunin, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa engkau masih kayak sebegitunya? Sholat tuh sampai kakinya bengkak. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Aku ingin jadi hamba yang bersyukur. Jadi, Masya Allah gitu. Sedangkan kita yang amalnya receh seakan-akan udahlah surga udah aman. Aduh, baru sedekah segitu aja tuh seakan-akan udah merasa beramal banyak gitu. Bahkan ada sebuah kisah kan, orang yang merasa berhak masuk surga karena amal solehnya, begitu ditimbang sama bola matanya itu nggak cukup buat ngebayar nikmat dari Allah. Makanya kita bisa masuk surga tuh karena rahmatnya Allah. Kita itu beramal untuk merayu Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita. Ya, terus tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Dan itu akan mendorong kita teman-teman untuk keluar dari zona nyaman. Akan mendorong kita untuk awakening. Kadang-kadang kita tuh dalam urusan akhirat tuh ngeliatnya ke bawah terus. Begitu ada pengajian, udahlah, saya ilmu agama saya udah cukup kok. Ngapain sih saya ngaji-ngaji? Udah nggak penting lah. Kalau urusan akhirat kita ngelihatnya ke bawah terus, begitu urusan dunia ngeliatnya ke atas terus, harusnya terbalik. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi ini, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman. Awake. Come on, wake up, awake. Ya, dengan energi zikrullah. Dari comfort zone, lewatin fear zone, nanti kita akan masuk ke learning zone, zona belajar. Dan pada akhirnya kita akan jadi pribadi yang bertumbuh lebih baik. Amin. Ya, amin. Dan yang terakhir, inner block yang terakhir adalah fear of failure. Apa itu fear of failure? Takut gagal. Nah, ini juga hambatan mental nih. Takut gagal tuh hambatan mental. Inner block juga nih yang akan membuat kita akhirnya nggak melangkah. Kenapa sih kita takut gagal Bapak Ibu? Padahal kan tugas kita itu bukan berhasil. Tugas kita itu berjuang. Iya nggak? Hasil itu bukan wilayah kita. Hasil itu kita serahkan kepada Allah. Yang Allah pengen lihat itu perjuangan kita. Bukan hasilnya yang Allah nilai. Hasil itu udah di wilayahnya Allah. Tugas kita berikan yang terbaik. Sudah. Hasil titip sama Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan lagi pula, seringkali definisi sukses itu bukan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkadang
ketika kita nggak dapat apa yang kita inginkan, justru itu yang lebih sukses, karena itu yang terbaik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Udah, jadi yang kita anggap baik itu malah buruk buat kita, yang kita anggap baik malah buruk, yang kita anggap buruk malah itu baik buat kita. Yang kita nggak suka malah itu baik, yang kita suka malah itu nggak baik. Jadi udah, hasilnya itu udah, orang itu ketika sudah bisa bergerak, berikhtiar tanpa merisaukan hasil, energi ikhtiarnya akan begitu bertenaga gitu. Karena dia bergerak tanpa merisaukan hasil. Wong, tugas saya bukan memastikan hasil. Tapi ketika seseorang bergerak merisaukan hasil, fear of failure tadi, dia akan energinya rendah gitu. Dia akan capek luar biasa. Sudah, lepas saja. Ya Rob, hamba melakukan yang terbaik. Saksikan ya Allah. Terus tidak perlu dihantui dengan ketakutan ini itu, lakuin yang terbaik. Lakuin yang terbaik. Yang harus kita takutkan itu adalah kita tidak bisa beramal yang terbaik. Itu yang harus kita takutkan. Bukan hasilnya. Hasil itu udah Allah Maha menghitung, Allah Maha detail. Ya. Allah Maha tahu sebaik-baik pembuat skenario. Ya. Dan makanya orang yang beriman itu ketika dia punya keinginan, tetap dia bingkai dengan fatawakal Allah. Gak apa-apa, kita punya keinginan, kita minta sama Allah dalam doa. Tapi hasilnya gak harus selalu dengan apa yang kita inginkan. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, Allah akan pilih yang terbaik menurutnya, bukan menurutmu. Dan pada waktu yang paling tepat menurutnya, bukan menurutmu. Kita ini terlalu bodoh untuk tahu mana yang terbaik untuk kita. Bagi orang beriman itu semuanya baik. Pokoknya kalau itu ketetapan Allah, semuanya baik. Ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Itu kata Nabi SAW. Seorang yang beriman itu semuanya baik. Ya, itulah ajaibnya orang yang beriman. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Ketika dia mendapatkan yang enak-enak, dia bersyukur, dan syukur itu jadi kebaikan. Tapi ketika dia dapat yang tidak enak menurutnya, dan dengan itu dia ridho, dengan itu dia sabar, ya, dengan itu dia terima, dia tetap bisa menemukan keindahan, maka itu jadi kebaikan untuknya. Jadi, yang mana yang terbaik buat kita? Bagi orang beriman semuanya baik. Gak ada yang gak baik. Khair insya Allah. Yang gak baik itu ketika sesuatu itu menjauhkan kita dari Allah. Itu ukuran yang paling telak ya. Jadi kalau teman-teman itu mau ngukur, coba dengan aktivitas kita, dengan bisnis kita, dengan project kita apapun, diukur dengan project ini kita makin jauh gak dari Allah. Kalau kita makin jauh dari Allah, ada kecenderungan berkah itu hilang. Ya. Tapi ketika sesuatu itu walaupun gak enak, tapi dengan yang gak enak itu kita jadi semakin mesra dengan Rabb semesta, maka insya Allah ada keberkahan di situ. Gitu ya, teman-teman dirahmati Allah. Mudah-mudahan sesi kita malam hari ini jadi suntikan semangat. Dan semoga jadi semangat juga buat yang ngomong gitu ya. Jadi saling doain teman-teman. Saya ngomong kayak gini sejatinya buat diri saya juga. Saya sedang memotivasi diri saya juga. Yang saya juga manusia ya. Kadang-kadang ada lemesnya. Kadang-kadang butuh dicas. Maka sesi seperti ini sebetulnya saya lagi bercermin ya. Saya lagi berbicara juga dengan diri sendiri. Yang semoga saya berharap lewat sesi ini saya juga mendapatkan suntikan energi baru. Dan semoga juga itu yang dirasakan oleh teman-teman semua yang hadir